pusat seni pahatan terbesar di dunia guys. Rupanya dari dulu bahkan Buddha Gautama udah tahu tanda peace kayak gini ya. Keren banget. Selamat datang di Longmen Grottoes guys. Hari ini saya lagi berada di kota Luoyang, salah satu kota yang paling tua di China guys. Sudah berpenghuni sejak 4000 tahun yang lalu. Longmen Grottoes ini apa? Ini merupakan salah satu situs budaya yang paling penting dan berharga di Tiongkok ini. Sudah diakui sebagai salah satu warisan dunia UNESCO sejak tahun 2000. Di sini terdapat lebih dari 2.300 gua, 110.000 patung Buddha, 2.800 prasasti, dan juga 40 pagoda yang membentang sepanjang tebing Gunung Xiangshan dan Longmenshan di kedua sisi sungai ini guys. Mungkin ini salah satu keajaiban dunia guys. Yuk coba kita masuk ke dalam melihat seberapa bagusnya Longmen Grottoes ini atau Gua Longmen ini guys. Let's go. 已经购买过门票的游客。 Jadi tadi waktu kita masuk sudah beli tiket jauh banget masuk ke labirin toko-toko guys. Biasanya kan waktu keluar baru keluar ke toko-toko kayak di Borobudur gitu ya. Ini waktu masuk udah toko semua. Dan jauh dari luar jalan ke dalam ini mungkin mau 15-20 menit baru tiba di dalam. Dan siang baru rame sih, tapi nanti sore nggak tahu jam 5-an. Kami mau sampai malam sih biar kelihatan waktu lampunya nyala semua. Bagus sih pasti. Nah udah kelihatan gunungnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Merasap banget. Sekarang kita lihat di kota ini lebih tepatnya di kawasan Luolong. Lumayan berpolusi, moderately polluted 195, lumayan berpolusi. Jembatan ini namanya Longmenqiao. Jembatan ini dibangun di tahun 60 guys, selesai tahun 62 ini membantu menghubungkan kedua sisi kawasan Longmen Grottoes ini. Dulu sih harus muter, kalau sekarang udah ada jembatan ini, dari atas ini bisa melihat pemandangan full kedua sisi kawasan Longmen Grottoes ini. Dan ini adalah Sungai Yi yang membelah kedua tempat ini guys. Ini cuma merupakan satu dari 2.300 gua yang terdapat di sini guys. Jadi pembangunan gua di kawasan Longmen Grottoes ini sudah dimulai di tahun 493 guys. Saat Kaisar Xiaowen dari dinasti Wei Utara memindahkan ibu kota ke kota Luoyang ini guys. Dan setelah itu sesudah dinasti Wei Utara, dinasti Tang, Sui, dan Song lah melanjutkan pembangunan ini. Dan pembangunan seluruh gua di Longmen Grottoes ini memakan waktu lebih dari 400 tahun guys. Dan tidak semuanya selesai. Bayangin ini lebih tua daripada Candi Borobudur. Wah, bahkan di bagian atas ini pasti ada patung-patung Buddha semua. Banyak yang sudah dijarah oleh orang atau hancur, dimakan oleh waktu guys. Jadi di sini banyak ukiran-ukiran patung Buddha, tapi bukan Sakyamuni Buddha, tapi berbagai Buddha yang dari masa lalu. Karena dalam agama Buddha bukan cuma ada satu orang aja Buddhanya, ada banyak Buddha yang berbeda guys. Nah ini adalah patung Sakyamuni Buddha beserta 5 muridnya di sekelilingnya. Jadi goa ini dibangun oleh Kaisar Xuanwu untuk menghormati orang tuanya. Jadi kaisar di zaman dinasti Wei ini udah dibangun di tahun 500-an dan memakan waktu sekitar 20 tahun guys. Rupanya dari dulu bahkan Buddha Gautama udah tahu tanda peace kayak gini ya. Keren banget. Wah yang ini gede juga guys. Wah. Jadi kalau kita perhatikan, kalau di Thailand itu Budanya itu agak kurus ya. Kalau yang ukirannya Chinese ya, masa dinasti Wei, Tang itu agak membulat wajahnya. Ini juga dari dinasti Wei guys, tahun 400-an.
Jadi Buddha dikelilingi oleh arahat bodhisattva di kiri kanannya. Bayangin ya, 1600-an tahun yang lalu mereka bisa mengukir gua-gua ini lengkap dengan patung-patungnya. 4 abad nggak selesai-selesai guys. Bukan cuma yang di atas saja, di bawah juga ada. Ini kepalanya udah hilang. Kiri kanan ini sebenarnya ukiran juga. Ya kan, dewa-dewanya, bodhisattvanya. Oh, yang ini masih utuh nih. Ya. Oh, yang ini juga menarik. Ini diukir di zaman dinasti Tang. Di dalamnya ini ada 52 patung Amitabha Buddha dan 52 bodhisattva. Jadi setiap goa itu sangat detail semuanya. Yang ini kepalanya udah hilang. Saat ini Longmen menghadapi banyak tantangan besar guys. Salah satunya itu ya kayak gini lah, erosi, batu kapur, lalu ancaman cuaca, jadi banyak yang rusak. Jadi makanya UNESCO dengan pemerintah China sekarang sedang berusaha untuk melindungi kawasan Longmen Grotto sini. Salah satunya itu dengan memasang banyak kayak atap gitu ya, biar nggak kena hujan, nggak rusak. Wah, yang ini nggak gitu gede sih, ini juga bagus ya. Jadi bagian atasnya itu dia sengaja taruh atap untuk melindungi gua ini dan juga pasang lampu biar malamnya bagus. Ini diukir di zaman kekuasaan Ratu Wu Zetian. 3 Buddha yang sedang duduk. Sebelah kiri ada, di sebelah kiri 1, di tengah 1, sebelah kanan ada 1. Uniknya ini terbuka, nggak tertutup kayak yang di tempat lain. Ini merupakan Maitreya Buddha guys. Buddha di masa depan. Cuma ini nggak selesai, ini berhenti sewaktu kekuasaan Wu Zetian selesai guys. Jadi udah ganti ke dinasti lain, ini nggak diselesaikan. Jadi biar lebih tertata, lebih bagus, pemerintah lokal membangun jalan setapak kayak gini guys. Membangun tangga-tangga melewati ke semua bukit ini guys. Jadi kita tinggal ikuti rutenya aja, jalan dari satu titik ke titik yang lain. Nyaman sih. Nah, ini baru air mata pegunungan asli, Toku Spring. Oh, airnya bening banget. Nah, kita baru sampai di sini guys. Jadi ini tengah ini sungai. Kita tadi jalan dari depan, tadi kita udah lihat ini yang terbuka tadi. Kita sampai di sini. Sekarang kita mau jalan lagi, banyak gua-gua kecil lagi. Nah, ini yang Vairocana Buddha ini yang paling gede. Ini yang paling populer guys. Kita jalan pelan-pelan lah sampai di sini. Dan rencana saya itu waktu sunset, saya mau di sini guys. Jadi nunggu lampunya nyala. Yuk, let's go. Namanya Wan Futong. Ini goa 10.000 Buddha. Tapi lagi di renovasi, nggak bisa kita lihat guys. Tapi dari bawah kita masih bisa melihat sih beberapa ukirannya. Bahkan di atas kalau kita perhatikan masih banyak patung-patung Buddha kecil. Katanya setiap patung itu merepresentasikan persembahan dari seseorang. Bisa aja dari keluarga bangsawan, individu, dan lain sebagainya. Itu kayaknya itu. Yang kecil-kecil itu bagian dari 10.000 patung Buddha itu. Itu merupakan sumbangan dari bangsawan, individu, dan lain sebagainya. Oh, ini diselesaikan di tahun 680 di zaman kekaisaran, zaman dinasti Tang guys, zaman dinasti Tang. Jadi di dalam ini ada 15.000 patung Buddha guys, bukan cuma 10.000.
Ini beda dengan yang di sana. Di sana itu kan goanya itu di dalam, patungnya itu di dalam banget. Kalau ini agak di luar guys, agak berbeda. Agak gak beraturan ya, patung-patungnya itu gak beraturan. Ini awalnya memang gua yang asli guys, yang mereka ukir. Banyak patung-patung kecil di sisi kiri kanannya. Ini dipahat di zaman dinasti Tang juga. Yang memang kalau kita baca di sejarah, zaman keemasan penyebaran agama Buddha di China itu ada di zaman dinasti Tang guys. Oh, kalau dipasangin lampu di atas bagus. Ini wajahnya ada beberapa yang udah rusak, banyak udah rusak. Nah di bagian depannya ini bayangin ada patung-patung kecil juga ya. Wajahnya udah rusak, nggak kelihatan. Ya, gimana ya mereka pahat ya? Kecil-kecil, gede-gede, 110.000 patung Buddha di sini. Kalau ini dalam bahasa Inggris Lotus Cave. Ada apa ya? Sekarang kita punya tangga untuk naik ke atas. Dulu gimana ya? Berarti mereka harus manjat gunung ya. Lalu mereka ukir satu-satu. Ini namanya Lotus Cave karena di bagian atas itu ada teratai ya. Lotus itu kan teratai. Dan selain patung-patung Buddha dan Bodhisattva, kita bisa melihat di ujung sana itu kayak ada mantra gitu. Ya, ada banyak tulisan-tulisan, ukiran tulisan mantra. Itu mungkin dalam bahasa Pali ya, agak kelihatan jauh dari sini. Dulu gak pakai tangga ya, jadi pakai apa yang mereka panjat ya. Paling susah itu bagian atasnya lah ya, lotusnya itu mereka ukir, pahat. Borobudur dibilang banyak, ukiran patung, arca dan sebagainya. Ini jauh lebih banyak guys, 110.000 patung yang diukir. Sejauh mata memandang, di sana ada patung. Puluhan, ratusan, ribuan patung. Kita lanjut lagi yuk, lihat ke yang lain. Ini mungkin merupakan pusat seni pahatan terbesar di dunia guys. Mana ada gunung tebing dia pahat sampai ratusan ribu patung Buddha. Dan pahatannya itu sampai ke atas juga ya, tinggi di atas. Saya yakin setiap patung, setiap gua itu ada cerita di baliknya. Ini bisa dibilang bisa jadi sebuah arsip politik, budaya, agamanya di China ini guys. Jadi zaman dulu juga ini udah ya maju banget ya sistem pahatannya tahun 400-an. Intricate, sudah sangat skillful ya. Sampai ke atas guys. Harus kuat jalan kalau ke sini. Ini yang paling tinggi guys. Ini ikonnya, atraksi utamanya. Wow. Yuk kita ke atas yuk, nggak kelihatan dari sini. Nah ini namanya Lusena Taxiangkang, patung besar Buddha Lusena. Tapi saya baca ini patung Buddha Vairocana. Harus panjat tangga, ini yang paling besar guys.
Ini yang saya tunggu-tunggu. Saking pentingnya patung ini, mereka bahkan bikin platform guys di seberang sana itu untuk memotret, merekam patung ini. Terutama di malam hari, jam 5 harus di sana, nunggu sampai lampunya nyala, pasti bagus banget. Wah, yang ini yang paling besar guys. Katanya sih ini merepresentasikan permaisuri Wu Zetian karena beliau yang mendanai sebagian besar pembangunan Longmen Grottos ini. Ini adalah sebuah kuil juga rupanya, namanya Fengshan Temple. Ini merupakan bagian yang paling terkenal di Longmen Grottos ini guys. Jadi tinggi patung ini 17,14 meter. Bahkan kepalanya ini tingginya 4 meter guys. Dan ini dipahat di zaman dinasti Tang. Jadi wajahnya itu agak bulat ya, simetris. Matanya itu sebenarnya setengah tertutup, melambangkan ketenangan guys. Dan kita lihat lipatan jubahnya itu juga lebih halus bikinnya, lebih natural guys. Pahatan ini agak berbeda dengan yang dinasti Wei, lebih lembut, lebih tenang, nggak gitu kaku lah. Kemungkinan sih katanya ini mewakili wajahnya permaisuri Wu Zetian guys, sebagai simbol kekuasaan dan kebijaksanaan. Ini katanya bukan cuma karya seni, tapi ini merupakan salah satu pernyataan politik dari permaisuri Wu Zetian ini untuk melambangkan itu kekuasaannya di saat itu. Sebagian udah agak utuh ya, tangannya udah terkena erosi. Ini sebagian udah rusak, tapi secara umum wajahnya masih utuh sebagus. Kiri kanannya ada patung Bodhisattva, patung Raja Langit. Dan kita lihat lagi yang paling depan ini adalah yang namanya Lokapala. Lokapala itu adalah pengawalnya, ya makanya agak galak. Yang ini udah hancur sih, gak kelihatan kepalanya lagi. Jadi walaupun bentuknya kayak gua alam, sebenarnya semua patung ini dipahat secara manual oleh para senimannya. Dan setiap gua itu memiliki fungsi tertentu. Secara garis umum ada 5 fungsi utama dari gua-gua seperti ini. Kenapa ada gua ya? Yang paling utama ya pasti tempat pemujaan agama Buddha. Kedua, ini adalah sarana persembahan atau donasi. Jadi keluarga kecil nyumbang patung-patung kecil, bangsawan punya duit, dia nyumbang untuk pembangunan, pengukiran patung-patung besar. Karena di zaman kuno itu katanya menyumbang patung Buddha itu merupakan bagian dari merit making atau sebuah perbuatan baik yang akan mendapatkan pahala atau karma yang baik guys. Yang ketiga, ini berfungsi sebagai tempat meditasi para biksu guys, terutama goa-goa yang tertutup ya, lebih tenang, yaitu tempat meditasi. Keempat, yang nggak kalah penting, ini merupakan monumen politik dan kekuasaan juga, terutama dinasti Wei dan Tang. Dinasti Wei membuat gua-gua kayak gini untuk menunjukkan dukungannya kepada perkembangan agama Buddha di zaman itu. Kalau dinasti Tang, terutama di zaman permaisuri Wu Zetian ini ingin dia kayak menunjukkan bahwasanya saya yang berkuasa, menunjukkan. Dan juga yang pasti yang terakhir ini adalah sebuah galeri seni ya, proyek kebudayaan lah. Gede banget, bagus banget guys. Nah, yang di bawah ini kayaknya ada apa tuh? Ada hewan mamalia itu. Mungkin singa ya? Ini banyak udah kosong, antara rusak atau dicuri. They were stolen and they were lost. Is it? They were lost? Yeah, it says they were lost. Jadi ini sengaja dia pasang biar orang nggak sentuh ya. Terlalu deket soalnya. Ya kan? Bagian-bagian tertentu sengaja dia lindungi biar nggak disentuh, lama-lama ribuan orang sentuh ya rusak juga. Ya tutup kayak gitu. Ya. Dan tidak ada satupun yang palsu ya, yang di replace kayak yang di Borobudur kan sebagian itu batanya itu udah gak asli, ya udah dibikin buatan, dipasang ulang. Kalau ini semuanya asli batunya.
Oke, kita udah selesai. Di bagian ini kita mau nyebrang ke bagian seberangnya. Masih ada. Wah, di atas itu masih ada patung, guys. Kalau ke sini harus dari pagi nih, siang nggak sempet. Kami kiranya mau lihat sunset aja pas lampunya nyala di sore hari. Supaya belum nggak bisa selesai jalan semuanya juga. Tapi yang utama udah kita jalani sih. Yang bagian sana itu tadi. Oke, kita udah di bagian timurnya. Tadi kita ada di bagian baratnya, guys. Ini kayaknya bisa manjat ke atas lagi. Grottos on the East Hill. Masih ada goa juga di atas. Wah, ada 1, 2. Ada Chainsaw Coin, ada patung Bodhisattva 1000 tangan, lalu ada goa ini. Banyak goa juga ya. Ayo jalan lagi. Kalau ini arahat nih. Ada 29 arahat di dalam. Sebelah kiri sampai ke ujung, ke kanan. Ya, kita lihat sampai ke kanan patung arahat semua. Lalu ada patung-patung kecil juga. Tangannya udah hilang ya. Ini juga dipahat di zaman dinasti Tang. Dinasti Tang itu di tahun 600-an sampai tahun 900-an. Yuk kita lanjut lagi. Masih ada nih. Wah, naik turun tangga. Wah, dari sini kelihatan dengan jelas. Makin sore ini udah 4.30. Makin rame aja ya. Masih ada. Kita coba panjang sedikit deh. Udah sore banget. Lihat lagi, masih banyak goa-goa kecil ini. Ada yang udah rusak. Dan di sini ya banyak yang udah rusak. Yang di sini kecil-kecil semua, tapi banyak goanya. Kelihatannya ini semuanya goa deh. Kawasannya kayaknya kurang nggak sepopuler yang di seberang, tapi tinggi juga sih. Wah, masih banyak lagi guys di sebelah sana. Kita panjat lagi guys, tinggi banget ya. Tapi tanggung, nanti gak kesini lagi. Kesini sekali aja udah cukup deh. Betul-betul goanya itu gak habis-habis. Yang di sini lebih terjal daripada yang di seberang guys. Bayangin dulu kita gak ada tangga kayak gini ya. Mereka manjatnya gimana ya? Oh, yang di sini goanya itu sudah banyak yang kosong. Wah, masih naik. Kita lihat. Apa lagi? Di sini saya lihat goanya itu lebih kurang terawat, banyak hilang patung-patungnya atau rusak. Yang di seberang lebih bagus. Makanya mereka jadikan kawasan itu yang di seberang itu sebagai atraksi utamanya. Kita masuk lewat sebelah sana. Nah, kita udah di titik tertingginya guys. Kayaknya cukup deh. Kita balik lagi guys. Udah paling tinggi. Rasa penasaran sudah terbayarkan. Kita turun ke bawah ke sebuah platform. Semoga nanti cepat gelap. Kita bisa melihat lampunya nyala ya. Nah, di seberangnya itu kita bisa melihat langsung ya Buddha Vairocana-nya itu dengan jelas. Oke guys, gelap banget. Ini dari tadi nunggu-nunggu hampir 1 jam. Sudah 1 jam, udah jam 6 lebih. Lampunya kayaknya nggak dinyalain deh. Cuma yang di samping aja itu yang nyala. Yaudah, pulang dulu. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video yang lain guys ya. Keren sih tempatnya, bagus banget.